Ari dan Puji masuk. Sudah, sampean yang mulai. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bang Awi, Pak Rosid, Bang Ujang, adik saya Zubaidi Hasan, Mas Dam Huji yang sudah bergabung. Sebenarnya ada Asas Konsulat Bali, Kalsel, dan Malang yang belum bergabung. Yang lainnya alhamdulillah sudah bergabung. Syukur alhamdulillah teman-teman semuanya kita bisa bersilaturahim dengan via Gimit ini. Dan langsung saja kita masuk pada apa yang sebenarnya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rosid. Saya sudah beberapa kali di WA langsung terkait dengan rencana membuka usaha untuk air mineral yang sudah kita putuskan bersama pada saat reuni akbar kemarin. Bahkan beliau Murobi pernah juga mempertanyakan di grup Asas Pusat terkait dengan itu karena sudah 1 tahun. Nah, kita sangat memaklumi kondisi teman-teman semuanya, sehingga karena 4 hari yang lalu saya di Japri, tadi juga sempat di Japri, sehingga bahasa saya menyampaikan saya masih ingin mengkomunikasikan dulu dengan teman-teman. Nah, informasinya terkait dengan air mineral ini, saya pernah ketemu dengan pengurus di Nurul Khalil. Sebenarnya tidak begitu besar untuk dananya. Untuk dana membukanya ini tidak begitu besar. Saya nanya bisa 40 sampai 50, bahasanya seperti itu. Cuma selain itu, kan perlu ada armada. Kalau Nurul Khalil itu ngambil di Madura, enggak ngambil ke Pandaan, ke Pasuruan, tidak. Ngambil di Madura sendiri. Nurul Khalil itu punya truk juga. Mungkin kalau kita tidak sampai truk lah, mungkin pickup. Nah, kita ini armadanya ini nanti apakah akan ditanggung oleh pondok atau kita juga, apa kita ini hanya di modal utamanya saja, di modal airnya. Sedangkan sharingnya dari pondok umpamanya nanti armadanya, seperti itu. Kan sebagaimana pembicaraan awal dulu itu, ini kan sharing antara alumni dengan pondok pesantren kan seperti itu. Sehingga kalau umpamanya di airnya saja kita punya modal 40-50 itu saya kira sudah bisa. Dan untuk lebih cepatnya supaya hasilnya tidak terlalu sedikit, mungkin ngambil di Madura saja. Kayak Nurul Khalil itu kan besar juga pengambilannya, itu ngambil di Madura juga. Tidak ke Pandaan. Kalau ke Pandaan itu saya tanya kenapa kok nggak ngambil ke Pandaan? Kalau ke Pandaan itu nanti transportasinya lebih besar, seperti itu jawabannya. Sehingga asumsi saya kalau umpamanya kita punya modal 50 umpamanya, itu saya kira sudah bisa lah untuk membuka usaha ini. Dan karena teman-teman ini dalam kondisi yang sebagaimana sama-sama kita tahu, tidak semuanya alumni kita ini di ekonomi mapan. Sehingga menurut saya mungkin bulan ini terkumpul berapa, tetap ngelis kayak dulu, dikondisikan oleh asas masing-masing. Kemudian bulan berikutnya nanti terkumpul berapa yang sekiranya nanti nyampe pada target. Kalau semua bergerak walaupun sedikit-sedikit nanti insya Allah akan nyampe ke angka tadi. Nah, pengelolaannya
pengelolaannya ini jangan kemudian asal buka kemudian nggak jelas. Perlu nanti setelah uang terkumpul itu betul-betul ada pengawalan dan komitmen bersama. Jangan sampai usaha ini ya tidak ketemu jalannya. Jadi harus ada evaluasi, harus ada monitoring, harus ada apa namanya pembenahan manajemennya harus betul-betul tanggal nama. Pada ini kemarin itu lebih banyak yang ke air mineral. Karena alumni sama-sama bergerak khususnya yang di Madura, setiap ada kegiatan tahlilan, selamatan dan seterusnya itu selain masuk ke toko-toko atau masuk ke mana kompetren-kompetren yang ada di Madura, termasuk kegiatan-kegiatan rutin yang ada di masyarakat itu bisa dimasukin sebenarnya. Dan yang kedua, promosi juga, promosi keberadaan pesantren, diantaranya seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, ini yang perlu kita bahas adalah penggalangan dananya ini bagaimana. Tetapi komitmen kita di Ketua Asas ini, jangan sampai nanti setelah uang itu terkumpul, kemudian uang itu langsung diserahkan, itu jangan. Artinya kita harus betul-betul memastikan usaha ini berjalan dan usaha ini harus manajemen terbuka. Jangan kemudian alumni tidak tahu. Dipastikan nanti harus sama-sama tahu laporan itu, sama-sama tahu perkembangannya, harus sama-sama tahu. Dan kita juga harus memahami dan mengikuti perkembangan manajemen pengelolaan dari usaha yang akan kita buka ini. Kalau dulu Murabi mengatakan sharing antara alumni sama pesantren kan seperti itu. Kalau itu sharing pesantren dengan alumni, maka seandainya katakanlah armada diupayakan dari pesantren, kan kita butuh armada. Pengiriman, pengambilan kan mesti armada. Ngambil dari tempat produksi ke pondok pesantren itu kan armada. Dari pondok pesantren ke konsumen itu kan butuh armada. Mesti butuh armada itu. Setidaknya pick-up lah. Kalau yang dekat-dekat Tosa lah umpamanya. Itu kan pasti. Apakah armadanya ini nanti kita sampaikan, armada mohon nanti dari pesantren umpamanya. Sedangkan modal utamanya nanti dari alumni. Apakah seperti itu? Itu pembahasan lebih lanjutnya. Yang kita fokuskan sekarang bagaimana penggalangan dananya. Penggalangan dananya seperti apa? Nah, komitmen akhirnya jangan kemudian setelah terkumpul langsung diserahkan, ini uang begini selesai, bukan seperti itu. Artinya betul-betul kita komit, ada hasilnya, ada hasil bagaimana nanti itu memperkuat organisasi. Yang kedua, seandainya ada sesuatu kegiatan yang ada di pondok pesantren, sekiranya dari unit usaha ini sudah bisa memberikan sumbangsi. Jadi tidak selalu kemudian setiap ada kegiatan, kemudian kita narik lagi ke teman-teman. Setiap ada kegiatan kita narik lagi ke teman-teman, itu kan tetap aja kita punya usaha atau tidak. Sekiranya punya usaha dan usaha ini berjalan, sekiranya nanti seandainya ada hasilnya, kalau menurut saya maka bisa menopang organisasi. Seandainya pondok pesantren punya kegiatan apa, bisa mengambil dari keuntungan yang ada.